Selamat sore, Romo, para legioner yang ada di Pulau Jawa, dan selamat malam bagi para legioner yang ada di luar Jawa. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini, walaupun secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam pertemuan yang penting ini. Pertemuan hari ini akan difokuskan pada pembahasan mempelajari buku pegangan Legio Maria yang kali ini akan dibawakan oleh Romo Arnoldus Suhardi, SMM. Saya berharap kita dapat saling berdiskusi dengan terbuka dan memberikan masukan yang konstruktif demi keberhasilan bersama. Mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin dengan tetap menjaga efektivitas dan efisiensi. Semoga pertemuan kita yang singkat ini membawa hasil yang positif dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Dewan maupun Presidium dimanapun kita berada. Oleh karena itu, sebelum pertemuan kita ikuti, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Doa pembukaan akan saya pimpin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih atas perjumpaan ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengikuti pembelajaran ini, agar kami sebagai legioner semakin mengenal dan mengasihi-Mu bersama Bunda Maria. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya kepada para legioner, baik yang di Pulau Jawa maupun yang di luar Pulau Jawa, dalam turut serta mengikuti pertemuan pada sore hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita dengarkan sepatah kata dari dua ketua Senatus. Dan setelah ini, waktu kami persilakan. Baik, selamat sore Saudara Anton, Saudara Sekretaris Satu. Sambil menunggu Romo Arnold, sepertinya belum bergabung ya teman-teman. Selamat sore saudara-saudari legioner semuanya. Maaf ini kita agak maju sedikit ya, kita bisa menyapa satu sama lain, masih ada waktu beberapa menit sebelum Romo masuk. Kita tunggu. Bentar. Mungkin teman-teman yang dari Kuria, dari daerah mana bisa rename di Zoom-nya, dari Manado, dari Toraja, dari Semarang, silahkan supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kami persilakan untuk para legioner bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Ngurah Darmadi dari Kuria Ratu Para Malaikat Tukebu. Oh, ya. Selamat sore Pak. Sambil Sore. menunggu Romo, kita masih ada punya waktu sebentar ya. Ya, tampaknya baru 52 ya. Iya, tuh. Ada yang bergabung ini, kami lihat ada Hmm. pra-presidium.
Dia nggak bisa diketik nih, Mbak. Udah, oh, main di situ. Let's go in. Ini orang siji. Oh, iya. Selamat sore, ini di kolom chat ada beberapa yang bergabung ya dari Presidium Bunda Maria Rante Tandung. Selamat sore Ibu Selamat dari sore. Denpasar. Oh, dari Denpasar. Ya Pak Yosef dari Kuria Ratu Para Malaikat Tuke, Presidium Bunda Maria Penglipur Sungsut Sedi Tangau, Oh, Badung. dari Tanggap. Hujan ya Pak ya di sana. Iya. Ini lagi persiapan di laptop biar bisa join di Malang. Iya, Ave betul. Maria Ibu. Maria Ave. Selamat sore Ibu Mur, Selamat sore. bagaimana kabar Bu Mur? Kabar baik. Dengan Hugo nih. Gimana Pak Ugo? Iya, Ya, sehat-sehat. sehat-sehat ya. Ya. Bu Mur sehat-sehat juga. Sehat iya Pak Ugo. Ya. Kapan itu ketemu Feby? Iya, Febiola. Fabiola. Anunya lakukan. Selamat sore, Bu Mur. Selamat sore Saya Marcelinus Diahir Pak Marcelinus Juwair. Dari mana Pak Marcelinus ini? dari Kuria Maria Immaculata Semarang. Oh, Semarang. PR, Oh, pemimpin rohani PR. ya, ya. Oh, Suaminya suaminya Bu Bulena, Helena. Pangling Bulena. Kalau di Pangling, maaf. Iya, makasih. Selamat sore, sehat-sehat ya Bu. Iya, sehat-sehat. Iya. Hujan ini di Malang, Pak. Oh, sama ini hujan deras tadi. Sekarang sudah terang. Iya, iya. Berkat dalam ya Bu. Berkah dalam, Pak. Ya, Gimana suaranya? Selamat sore untuk Indonesia Barat, selamat malam untuk Indonesia Tengah. Ave Maria. Maria Ave. Maria Ave. Ini saudara Lukas dari mana ini, saudara? Dari Goa, Makassar. Kabupaten Goa. Makassar. Iya. Salam kenal, Pak Lukas. Yo, terima kasih Ibu, terima kasih. Ya. Selamat sore, saudara-saudari Legioner. Selamat sore, saudari. Selamat sore. Ave Maria. Maria. Maria Ave.
Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Video. Hmm. Kasih cek fakta. Apa? Mardianti. Marta. Ya, Ibu, selamat sore. Selamat sore, Saudari Marta. Kapan ke Malang lagi? Tunggu jadwal, Bu. Tunggu jadwal. Ditunggu selalu. Ya. Gitu. Apakah Romo Arnold sudah masuk? Belum ya? Masuk. Hmm? Halo, selamat sore. Selamat sore, apakah? Oh, selamat sore Romo Arnold. Sudah masuk, ya. Selamat sore. Selamat sore, Gubernur. Selamat sore Romo Arnold. Terima kasih atas Maaf, kesabarannya. iya. Maaf mungkin tadi linknya ini kemarin ada perubahan seperti itu Romo. Oh ya, Tadi kami sudah mulai. Ah, Selamat sore semua. selamat sore semuanya. Bentar, saya telepon dulu. Selamat sore juga, Bu. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore Romo. selamat sore semuanya. Semua dengan Terima kasih. saudara-saudara. Selamat sore, Romo. Selamat sore. Selamat sore, Romo. Sore, Romo. Selamat sore, Romo. Ini dari Indonesia Tengah ini. Luar biasa. Ada yang dari Indonesia Tengah ya? Sore, Bapak Ibu. Ya, Bali, Lombok ikut Senatus Malang Romo. Oh, Bali, Lombok ya masuk ya. Lombok, ya Sulawesi, kemudian teman-teman dari Papua juga beberapa ada yang bergabung, saya lihat seperti itu. Tadi kami sudah menyapa, mungkin bisa diulangi saja kah Pak Anton? Mohon maaf. Ya. Ya, monggo Pak. Baik, kita mulai. Monggo Pak Anton. Ya, selamat sore Romo para legioner yang ada di Pulau Jawa dan selamat malam bagi para legioner yang ada di luar Pulau Jawa. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini walaupun secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam pertemuan yang penting ini. Pertemuan hari ini akan difokuskan pada pembahasan mempelajari buku pegangan Legio Maria yang kali ini akan dibawakan oleh Romo Arnoldus Suhardi SMM. Saya berharap kita dapat saling berdiskusi dengan terbuka dan memberikan masukan yang konstruktif demi keberhasilan bersama. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dengan tetap menjaga efektivitas dan efisiensi. Semoga pertemuan kita yang singkat ini membawa hasil yang positif dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Dewan maupun Presidium dimanapun kita berada.
Baik, sebelum pertemuan kita ikuti, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih atas perjumpaan ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti pembelajaran ini, agar kami sebagai legioner semakin mengenal dan mengasihi-Mu bersama Bunda Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita dengarkan sepatah dua kata dari Ketua Senatus. Kami persilakan. Baik, selamat sore menjelang malam, Romo, Arnold, saudara-saudari legioner semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Romo Arnold yang sudah berkenan Terima kasih, Ibu. membantu kami. Saya belum terlambat kan tadi? Oh, Pas kan belum tadi, Romo, Ibu? pas ya, Belum ya? pas Oke. Romo. Pas. Makasih, Ibu. Baik, terima kasih berlimpah Romo. Baik, Romo, saudara-saudari, buku pegangan resmi Legio Maria itu ada 41 bab. Ada 41 bab dan 11 lampiran. Nah, di awal-awal buku pegangan ini kita melihat, membaca tentang semangat dan dasar teologi Legio Maria dan juga arah dasar kerasulan kita. Ini yang menjadi fondasi bagaimana kita merasul bersama Bunda Maria. Memang sangat tidak mudah untuk memahaminya, namun sebagai manusia belajar, tentunya kita ingin terus belajar. Nah, terutama dari narasumber yang istimewa kali ini, Romo Arnold begitu. Nah, kemudian juga ini sejalan amanah dengan rekomendasi Konfernas Malang 2025. Di poin 7 itu rekomendasi, kami merekomendasikan berdasarkan masukan dari dewan-dewan adalah adanya forum mempelajari buku pegangan resmi Legio Maria. Karena itu kegiatan ini kami laksanakan secara sistematis dan berkala. Memang kami jadwalkan tidak bisa habis ternyata 41 bab. Nah, pada hari ini kita memulai kegiatan yang pertama, kita akan membahas bab 1, yaitu tentang nama dan asal. Saya kira ini sangat penting sekali ya, karena tongkat estafet ada di kita, para legioner, karena itu kita harus memahami dengan baik, supaya kita dapat terus melanjutkan dan meneruskan tongkat estafet dari pendahulu kita. Karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti kegiatan pertama kita mempelajari buku pegangan dari bab 1. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Arnold, juga kepada Terima kasih, Bu Mur. legioner semuanya. Ave Maria. Ave Maria. Ya baik, selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore Romo, selamat Sore. sore Bapak Ibu, selamat sore Suster dan saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan memulai seminar kita yang pertama dengan tema nama dan asal Legio yang akan dibawakan oleh Romo Arnold. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Romo Arnold yang pada sore hari ini akan bersama kita dalam seminar ini. Romo Arnold Suhardi, SMM atau Montfort, berasal dari Labuan Bajo. Ia mengucapkan kaul kebiaraan pada tahun 1994 dan ditabiskan sebagai imam pada tahun 2000. Ia menempuh studi akademis di bidang filsafat dan teologi di Universitas Katolik Parayangan, Bandung. Studi spesialisasi di bidang teologi spiritual di Universitas Kepausan Gregoriana Roma, di Centre Cerfres, yang sekarang dikenal sebagai Fakultas Loyola Paris, lalu balik lagi ke Universitas Kepausan Gregoriana Roma. Ia telah melayani sebagai formator di berbagai rumah pembinaan Montfortan di Indonesia dan di Roma, Italia. Ia menjadi
menjadi kapelan di Basilika Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort di Prancis dan asisten jenderal Serikat Maria Montfortan di Roma. Saat bertugas di Bandung, pernah menjadi asisten pembimbing rohani sebuah Presidium Legio Maria. Saat berada di Paris, pernah sesekali menggantikan pembimbing rohani Senatus Paris. Sekarang menjadi pembimbing rohani sebuah Kuria Legio Maria di Roma. Ya, ini kurikulum vita dari Romo kita yang akan menemani kita pada sore hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, kita akan memulai dengan materinya. Sebentar, saya share screen. Iya, apakah semuanya bisa melihat? Sudah. Ya, kalau sudah, kepada Romo, waktu saya silahkan. Baik, terima kasih Bung Melki, terima kasih Bu Mur, terima kasih pada Bapak Ibu, saudara-saudari atas kepercayaan yang diberikan kepadaku untuk kita bersama-sama pada kesempatan ini merenungkan eh, tema pertama ini yang adalah bab pertama dari buku pegangan Legio Maria. Ini adalah bagian pertama dari uraian ini. Kemudian nanti ada bagian keduanya. Bisa mungkin Bung Melki tunjukkan. Jadi saya akan menelusuri pokok-pokok uraian ini. Ya, Yang ini ya, Romo. benar sekali. Bisa diulang lagi dari awal, Pak Melki? Ya. Jadi ini adalah tema pertama. Nanti berkaitan dengan nama. Nanti bagian yang keduanya berkaitan dengan asal. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang akan saya paparkan ini, Bapak Ibu bisa ikuti dengan melihat tema demi tema. Bab pertama dari buku pegangan resmi Legio Maria, versi yang direvisi pada Januari 2024, menyediakan narasi yang memuat elemen-elemen jawaban atas tema ini. Namun kita juga akan menjelajah ke bagian-bagian atau halaman-halaman lain dari buku pegangan yang sama, guna mencari sumber-sumber lain, sumber-sumber informasi lain, dalam rangka untuk memperjelas informasi yang disediakan pada bab pertama ini. Kita mulai dengan nama. Untuk memperoleh penjelasan tentang nama Legio Maria, buku pegangan menyediakan bagi kita jawaban dalam bentuk rujukan dan penjelasan. Yang saya maksudkan dengan rujukan satu-satu, ya, itu adalah 3 kutipan pertama yang ditempatkan paling atas sebelum bab pertama. Coba Bapak Ibu membuka buku pegangan Legio Maria. 3 kutipan pertama. Itulah yang saya maksudkan dengan rujukan. Lalu yang saya maksudkan dengan penjelasan itu adalah isi dari bab 1 itu sendiri. Jadi di 3 kutipan pertama itu kita menemukan penjelasan tentang nama Legio Maria. Kemudian di bab pertama kita menemukan jawaban yang berkaitan dengan penjelasan tentang nama Legio Maria itu. Nah, sekarang kita mulai dengan 3 kutipan ini. Rujukan yang dimaksudkan adalah 3 kutipan awal yang membuka seluruh uraian tentang Legio Maria dalam buku pegangan. Kutipan-kutipan ini terdiri atas 2 ayat kitab suci dan 1 pernyataan dari kuasa mengajar gereja, atau sering disebut magisterium. Rujukan-rujukan ini membuka seluruh paparan tentang berbagai elemen yang terkait dengan identitas Legio Maria. Maka sebetulnya isi 3 rujukan ini menyangkut seluruh buku pegangan itu sendiri. Tidak hanya terkait dengan bab 1
nama dan asal-usul Legio Maria yang kita bahas ini. Walaupun demikian, isi kutipan-kutipan itu dapat juga dianggap sebagai pengantar kepada pokok uraian bab pertama dari buku pegangan ini, yaitu tema yang kita bahas ini. Karena kalau kita bertanya, apa itu arti nama Legio Maria, dan apakah nama itu tepat? Nah, 3 kutipan ini memberikan jawaban yang bersifat langsung. Kutipan pertama mengandung pertanyaan, siapakah yang muncul bagaikan sebuah pasukan yang siap tempur itu? Kutipan kedua memberikan jawaban bahwa dia adalah Maria. Dan kutipan ketiga memuji nama Legio Maria itu sebagai nama yang dipilih dengan sempurna. Selain itu, dengan membahas 3 kutipan yang diletakkan pada awal seluruh uraian buku pegangan, kita sesungguhnya menapaki tangga-tangga awal yang mengantar kepada pintu masuk, yaitu bab pertama, yang akan menjadi jalan guna memahami isi bahasan 40 bab lain yang akan menyusul setelah bab pertama buku pegangan ini. Jadi 3 kutipan awal itu adalah tangga-tangga awal untuk masuk ke bab pertama. Nah, dari bab pertama itu kita akan menjelajah ke 40 bab yang lain dalam buku pegangan. Jadi tema yang kita bahas pada malam ini adalah tema yang sangat krusial. Ya. Ini berkaitan dengan identitas karismatik Legio Maria. Sekarang kita melihat kutipan yang pertama. Kutipan dari Kidung Agung. Nah, terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan Kidung Agung bab 6 ayat 10 dengan kata-kata, siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Namun, teks bahasa Inggris buku pegangan mengatakan bahwa kata-kata ini, kata-kata seperti panji, seperti bala tentara dengan panji-panjinya, bisa diterjemahkan dengan seperti pasukan yang siap tempur. Saya kurang tahu dalam terjemahan buku pegangan kita dalam bahasa Indonesia sekarang, kata-kata apa yang dipilih. Yang mau ditunjukkan di sini sesungguhnya hanyalah persoalan pilihan kata, bukan soal isi ayat ini. Sebab kata bala tentara itu sama artinya dengan kata pasukan. Lalu istilah panji-panji itu identik dengan kesiapan untuk bertempur. Jadi ada ciri-ciri militeristik pada orang yang dilukiskan dengan kata-kata seperti ini. Nah, kemungkinan lain untuk menerjemahkan ayat ini adalah, siapakah dia yang muncul seperti fajar, ya, muncul seperti fajar, indah seperti bulan, terang seperti matahari, ganas, bukan dahsyat, tapi ganas seperti pasukan, ganas seperti batalion, ganas seperti batalion. Ini ada berbagai pilihan kata yang muncul dalam terjemahan-terjemahan dalam berbagai bahasa. Adalah perlu untuk kita melihat teks ayat ini, teks Kidung Agung bab 6 ayat 10 ini, guna memahami seluruh spiritualitas Legio Maria praktis. Nah, apalagi kita menggunakan kata-kata dari Kidung Agung bab 6 ayat 10 ini untuk mengawali dan mengakhiri katena kita, ya, sebagai antifon pembuka dan penutup yang kita ucapkan dalam pertemuan mingguan, tapi yang kita ucapkan juga setiap hari. Setiap legioner mengucapkan ini. Oleh karena itu adalah sentral untuk kita
mendalami. Jadi ini akhirnya bukan hanya pendalaman soal nama, oleh karena pada bab Kidung Agung bab 6 ayat 10 ini ada kata-kata seperti pasukan yang siap bertempur. Tapi akhirnya ini adalah pendalaman seluruh karisma misioner Legio Maria itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Kidung Agung bab 6 ayat 10 secara khusus ya. Seluruh Kidung Agung dan khususnya bab 6 ini berbicara tentang dua orang yang saling mencintai. Ya, ada kekasih laki-laki, ada kekasih perempuan. Kidung ini diawali oleh sebuah pertanyaan dari orang ketiga kepada kekasih perempuan. Dia bertanya, di manakah kekasih laki-lakimu? Supaya kita pergi mencarinya bersama-sama. Nah, kekasih perempuan itu menjawab bahwa kekasih laki-lakinya sedang pergi menggembalakan domba dan lain-lain. Lalu pada ayat ke-8, tiba-tiba kekasih laki-laki itu muncul dan dia tampil untuk memuji keelokan kekasih perempuannya ini, keelokan fisik ya, seperti pipinya, rambutnya, alisnya dan lain-lain. Dan dalam konteks itulah ayat 10 ini diletakkan. Jadi konteks ayat 10 ini adalah pujian dari kekasih laki-laki atas keelokan fisik kekasih perempuannya yang muncul atau terbit atau bangkit, indah, bercahaya, dan dahsyat. Dia bagaikan fajar mereka, bulan purnama, surya, dan bala tentara. Jadi, apa yang mau dikatakan dengan kata-kata ini adalah bahwa kekasih perempuan ini adalah seorang yang elok, seorang yang berwibawa. Pertanyaannya adalah, siapakah kedua kekasih ini? Ada dua kemungkinan tafsiran. Yang pertama itu adalah bahwa kekasih laki-laki itu adalah Yesus, dan kekasih perempuan itu adalah gereja. Jadi teks ini berbicara tentang relasi antara Kristus dan gereja. Tampak bahwa Kristus memuji gereja mempelai yang tampak semakin maju secara progresif dalam kemuliaan, keelokan, berdaya tarik, memukau, penuh terang dan kematangan berkat jasa-jasa Yesus itu sendiri. Tafsiran yang kedua adalah bahwa kekasih laki-laki adalah Yesus dan kekasih perempuan ini adalah Maria, ibunya. Maria terbit seperti fajar untuk mendahului matahari. Dan istilah fajar ini dipahami sebagai sebuah kiasan untuk Maria dikandung tanpa noda. Nah, kita juga di sini sudah langsung mengerti mengapa patung Maria yang ada dalam ruangan pertemuan kita itu adalah patung Maria dikandung tanpa noda. Versi penampakan Bunda Maria di Rudobak, model medali wasiat. Selain itu, ayat ini juga ditafsirkan dalam hubungannya dengan Maria sebagai Ratu Surga. Dan sebagai demikian, ia berselimutkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, bermahkotakan 12 bintang. Ini dengan demikian ada hubungannya dengan Wahyu bab 12 ayat 1. Selanjutnya, gambaran yang menyatakan bahwa Maria menakutkan seperti tentara dikaitkan dengan prefigurasi Maria yang diyakini memimpin perang melawan kekuatan kejahatan seperti yang dinyatakan dalam kitab Kejadian bab 3:15. Jadi ayat ini dapat dibaca dari perspektif Maria seperti ini. Jadi dimensi perang dalam nama Legio Maria itu sudah dicanangkan pada rujukan pertama buku pegangan ini. Nyatanya, tatkala menjelaskan identitas kelompok kerasulan kaum awam ini,
di bab 1 yang berbicara tentang nama dan asal Legio Maria, buku pegangan menulis, Legio Maria adalah sebuah perkumpulan umat Katolik yang dengan restu gereja dan di bawah kepemimpinan yang kuat dari Maria yang tak bernoda, pengantara segala rahmat dan seterusnya, dahsyat seperti pasukan yang siap berperang, telah membentuk diri mereka menjadi sebuah legiun untuk melayani dalam peperangan yang terus-menerus dilancarkan oleh gereja melawan dunia dan kekuatan jahatnya. Maka, Bapak Ibu yang terkasih, tatkala seorang legioner mengucapkan Kidung 6 ayat 10 ini, dia hendaknya memiliki perasaan mempelai laki-laki itu, yaitu Yesus, yang memuji keelokan dan misi Maria. Kata mempelai ini tentu tidak kita pahami secara biologis dalam konteks hubungan suami istri, melainkan persatuan batiniah mendalam antara putra dan ibunya. Nyatanya, Kidung Agung biasanya ditafsirkan dalam konteks persatuan mistik antara Allah dan manusia, yang hubungan keduanya dilukiskan dengan istilah mempelai. Kalau Bapak Ibu membaca Kidung Agung, kita akan menemukan kata-kata spouse, bride, friend, lover. Ini adalah kata-kata yang biasa digunakan dalam kidung ini untuk melukiskan persatuan mistik mendalam antara dua pribadi berbeda. Jadi istilah mempelai dipahami dalam arti itu. Lalu, keelokan Maria itu tidak dipahami dalam arti fisik, melainkan kualitas batinianya. Kedahsyatannya terhadap musuh-musuh terletak dalam keelokan kerendahan hatinya yang mendalam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kerendahan hati itulah yang dilukiskan di kutipan yang kedua. Nama perawan itu adalah Maria. Lukas bab 1 ayat 27. Untuk memahami pernyataan Lukas 1:27 ini, kita perlu membaca seluruh kisah tentang Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan, yaitu Lukas 1:26-38. Kisah ini dapat dibaca dari perspektif perjanjian antara Allah dan manusia. Dan Maria ini tampil di sini sebagai perwakilan bukan hanya seluruh Israel, tapi seluruh umat manusia. Jadi ini adalah sebuah perjanjian antara Allah dan umat manusia. Dan kalau nama perawan ini disebut secara khusus sebagai bernama Maria, hal ini menunjukkan bahwa gadis ini bukan saja beridentitas, melainkan juga bernilai di hadapan Allah yang memandangnya dan yang memiliki rencana atasnya. Kisah Maria diberi kabar ini dapat dipahami dalam kerangka perjanjian. Memberikan nama Maria pada legio ini berarti bahwa setiap anggota wadah kerasulan kaum awam ini memiliki nilai unik dengan segala karunia yang diterimanya dari Roh Kudus untuk menjadi batu-batu yang hidup dalam membangun komunitas gerejawi. Untuk itu, setiap legioner perlu menyatakan kesediaannya, penuh kerendahan hati, seperti Maria, tatkala melakukan asies yang dilaksanakan pada sekitar hari raya Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan. Asies dilaksanakan pada sekitar tanggal 25 Maret. Sekarang, kutipan yang ketiga dari Kuasa Mengajar Gereja, di mana Paus Pius ke-11 menyatakan, Legio Maria sungguh nama yang dipilih dengan sempurna. Kita tidak mengetahui konteks pernyataan ini untuk menemukan alasan mengapa Paus Pius ke-11 menilai bahwa nama Legio Maria itu dipilih dengan sempurna. Saya mencari dokumennya dalam website Legio Maria. Saya juga mencari kemungkinan keberadaan dokumennya dalam website Vatikan.
berkaitan dengan Paus Pius ke-11 ini, saya tidak menemukannya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, menurut tafsiran saya, ya, sebuah nama itu dikatakan sempurna kalau dia memiliki nilai jual. Ya. Legio itu dengan nama Legio Maria dikatakan nama yang sempurna kalau dia punya nilai jual. Dan yang dijualnya itu persis seperti apa yang dia miliki. Artinya, nama itu sempurna kalau orang menghayati spiritualitas Legio Maria itu sendiri. Jadi kalau namanya adalah Warung Minang, isinya di sana harusnya ya seperti dengan namanya itu. Biasanya Warung Minang itu menyediakan hidangan seperti apa. Kalau Warung Minang menyediakan pizza, itu sudah lain lagi. Ya, jadi tidak punya nilai jual. Jadi itu namanya mengecoh konsumen. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nama Legio Maria itu memiliki nilai jual karena dua hal. Pertama, nama ini memiliki pendasaran teologis yang solid. Nah, kita punya kesempatan untuk mendalami tema ini nanti tatkala kita berbicara tentang antara lain ya, Legio Maria dan Tritunggal yang Maha Kudus. Yang kedua, nama ini adalah sebuah nama yang tepat karena menjawab kebutuhan gereja. Nama Legio Maria itu berbicara tentang evangelisasi yang merupakan kebutuhan gereja sepanjang zaman yang dilaksanakan secara efektif. Nah, nama Maria itu secara implisit adalah jaminan untuk efektivitas atau keberhasilan perutusan gereja yang dilaksanakan oleh para legioner. Nah, berkaitan dengan perpaduan antara Maria, seorang yang dinaungi oleh Roh Kudus, dan penginjilan, perpaduan yang sedap ya. Kita menemukan sebuah kutipan yang terdapat pada akhir bab pertama, di mana Paus Yohanes 23 mengatakan betapa indahnya karya belas kasih ini dan sangat tepat untuk memperkenalkan wajah sejati Gereja Katolik kepada banyak orang yang belum memahaminya. Jadi ini Legio Maria ini mempresentasikan wajah sejati Gereja Katolik yang misioner. Nah, sekarang penjelasan tentang nama Legio Maria. Sekarang kita berada di poin 1-2. Nah, dalam penjelasan Bapak Ibu yang terkasih, kita menemukan bahwa nama Legio Maria itu memiliki hubungan dengan Legiun Romawi yang terkenal itu di zaman bahla ya. Bapak Ibu bisa membaca di dalam buku pegangan itu kutipan yang merujuk ke Legiun Romawi yang terkenal itu, Legiun Romawi kuno. Dan dikatakan bahwa kita bahkan mengadopsi berbagai terminologi yang terdapat di dalam Legiun Romawi ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Legiun Romawi ini perlu kita ketahui, itu yang dimaksudkan adalah Legiun Romawi tatkala Romawi merupakan sebuah republik. Itu tatkala Timur Tengah berada di bawah Pilatus dan lain-lain yang terdapat dalam kisah hidup Yesus itu adalah Roma di bawah kekuasaan republik. Setelah itu Roma yang republik ini berubah menjadi sebuah kekaisaran besar. Nah, kekaisaran besar Romawi ini berakhir pada abad ke-5 ya. Abad ke-5 kekaisaran Romawi Barat ini hancur ya. Tapi kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Bizantium itu adalah sebuah kota Yunani kuno dulu. Kemudian diubah namanya menjadi Konstantinopel. Kemudian tatkala tempat ini berada di wilayah Turki, namanya diubah menjadi Istanbul.
Nah, Kekaisaran Romawi Timur ini tetap ada sampai abad ke-15. Nah, Kekaisaran Romawi Timur itu juga menggunakan sistem militer Legiun Romawi, begitu. Namun, sistem militer yang diadopsi oleh Legio Maria ini terutama merujuk kepada sistem militer Kekaisaran Romawi kuno Barat, begitu. Ada berbagai istilah yang diadopsi dari sistem kemiliteran ini ya, dari Romawi ini. Istilah-istilah yang kita ketahui semua sekarang dalam buku pegangan, yaitu Presidium, Curia, Comitium, Regia atau Reja, Senatus, Concilium. Itu berkaitan dengan struktur militer. Lalu ada istilah-istilah yang berkaitan dengan seremonial dan simbol, seperti Asies, Vexilium, Tessera, Praetorians, itu semua adalah istilah yang berasal dari sistem Romawi kuno ini. Sekarang bagian yang ketiga, Santo Montfort. Nah sekarang Bapak Ibu yang terkasih, kalau legioner ini diharapkan untuk menjadi seperti Maria, sebab kata-kata dari buku pegangan mengatakan, tujuan pertama dan tetap Legio Maria adalah mereproduksi dalam dirinya sendiri keserupaan dengan Maria. Nah, berkaitan dengan ini, sudah pada bab pertama kita menemukan keterkaitan nama Legio Maria ini dengan Montfort. Kalau Bapak Ibu membaca bab pertama itu, kita tidak menemukan nama Montfort. Namun, kalau Bapak Ibu membaca kutipan yang terdapat pada akhir bab pertama, kutipan yang terdapat pada bab pertama itu yang sebelum kutipan yang terakhir, yang berbicara tentang Santo Agustinus. Apakah Bapak Ibu melihat kutipan itu? Saya mau mengatakan bahwa kutipan yang dirujuk kepada Santo Agustinus itu, yang berbicara tentang Maria sebagai cetakan Allah, ya, untuk membentuk dalam diri seseorang keserupaan dengan Yesus Kristus. Kutipan itu berasal dari tulisan Santo Montfort yang berjudul Rahasia Maria nomor 16. Jadi terdapat Santo Montfort ini dalam nama Legio Maria. Kita tidak sadar karena tidak ada nama Santo Montfort di bab 1 itu. Tapi kutipan itu berasal dari Santo Montfort. Nanti Bapak Ibu bisa cek yang punya buku Rahasia Maria, cek nomor 16. Bandingkan dengan kutipan yang terdapat pada akhir buku pegangan Legio Maria bab 1 itu, akhir bab 1. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak Ibu yang terkasih, keterkaitan nama Legio Maria dengan Santo Montfort ini juga terdapat pada bab 24 dari buku pegangan yang berbicara tentang vision atau pandangan batin Santo Montfort tentang keberadaan di masa depan dari sebuah skuadron besar, serdadu-serdadu perkasa dan gagah berani dari Yesus dan Maria. Kutipan itu terdapat pada bab 24 buku pegangan di bagian tentang Santo Montfort sebagai salah seorang pelindung Legio Maria. Oleh karena itu, adalah sangat pantas untuk kita mengerti mengapa Santo Montfort dianggap sebagai guru Legio Maria. Kesimpulan, struktur fisik Legio Maria itu adalah struktur Kekaisaran Romawi, struktur militer Kekaisaran Romawi. Rujukan Alkitabiah untuk memahami struktur militer itu, kita mempunyai Kidung Agung bab 6 ayat 10,
dan Lukas bab 1, 26-38. Tafsiran spiritual misioner dari makna rujukan Alkitabiah ini adalah Santo Montfort. Sekarang kita beralih ke bagian yang kedua, Bung Melki, tentang asal Legio Maria. Ya, asal Legio Maria. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita membahas tentang asal Legio Maria ini? Pentingnya apa? Oleh karena kita membahas ini penting karena di asal inilah kita menemukan karisma Legio Maria itu sendiri. Jadi dalam teologi gereja biasanya ada 3 hal yang kita sebut sebagai terminologi karismatik. Ya, dalam kongregasi hidup bakti, dalam kelompok-kelompok kerasulan gerejawi, ada 3 hal yang selalu disebut. Yang pertama itu adalah karisma pendiri. Dalam hal ini, karisma pendiri Legio Maria itu apa sih? Maksudnya, karisma Frank Duff itu sebagai pribadi, itu karismanya apa? Karisma ini kita tahu, ya, itu adalah karunia Roh Kudus, dianugerahkan kepada seorang individu untuk membangun komunitas. Nanti bisa baca di Lumen Gentium, kalau misalnya ada yang punya dokumen gerejawi, ya, bab 12, nomor 12, dan seterusnya. Yang kedua, karisma pribadi ini di-sharekan dalam kelompok. Nah, tatkala di-sharekan dalam kelompok, karisma pribadi ini, karisma pendiri ini, menjadi karisma kelompok. Dan karisma kelompok ini namanya adalah karisma pendirian. Nah, karisma pendirian ini, Bapak Ibu yang terkasih, membawa kita untuk pergi ke ruangan pertemuan pada tanggal 20 pada tanggal 7 ya September 1921 di ruang atas. Seperti para rasul yang berkumpul bersama dengan Maria di ruang atas di Yerusalem menjelang Pentakosta. Jadi kita sekarang ini mengulang lagi peristiwa itu. Tadi Bu Mur itu menggunakan kata tongkat estafet, ya. Nyatanya, karisma pendirian ini terus berkembang mulai tahun 1921, terus sampai dengan sekarang 1926, dan dia menjadi sebuah karisma organisasi. Jadi, karisma pendiri, terus ke karisma pendirian, terus ke karisma organisasi, terus sampai sekarang ini. Dan sebagai sebuah karisma dari Roh Kudus, karunia ini tidak akan berhenti. Ini adalah karisma Roh Kudus yang dianugerahkan kepada gereja, diterima oleh oleh Frank Duff, ya. Dia belum menjadi santo, kita berdoa untuk beatifikasi dan kanonisasinya. Ini seorang yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat pertama-tama asalnya Legio Maria ini dari pribadi yang bernama Frank Duff. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mempelajari hidupnya Frank Duff, kita menemukan bahwa dalam diri beliau ini ada 3 elemen ini. Bahwa beliau ini adalah seorang yang mempunyai kepekaan hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, beliau bergabung ke dalam kelompok SSV, Serikat Santo Vincentius. Dia bergabung ke kelompok ini pada usia 24 tahun, yaitu pada tahun 1913. Dalam rangka untuk mengkanalisasi kepekaan batinnya kepada orang-orang miskin dan terlantar. Jadi ini seorang yang luar biasa. Ini Frank Duff ini. Selain itu, Bapak Ibu yang terkasih, beliau ini mempunyai kecintaan kepada Maria Ibu Yesus. Itu oleh karena itulah, ya, dia bergabung dengan Ordo Ketiga Karmel. Jadi dia menjadi anggota SSV pada tahun 1913
Dia bergabung menjadi anggota Ordo Ketiga Karmel pada tahun 1915. 2 tahun kemudian. Dan dia sudah terbiasa dengan berdoa ofisi kecil Bunda Maria. Jadi ini sebuah jiwa yang terpilih, ya. Pada tahun 1917, dia mendengar orang berbicara tentang bakti yang sejati kepada Maria menurut ajaran Santo Montfort. Dia mendengar dan dia punya rasa ingin tahu. Tahun itu juga, atau tahun setelahnya, 1918, dia memiliki di tangannya buku Bakti yang Sejati kepada Maria. Dia membacanya, tapi dia mengabaikannya. Kemudian seorang temannya bernama Tom Fallon bertanya kepadanya, kamu gimana? Udah sampai di mana bacanya? Udah selesai belum? Dia bilang, sudah dong, sudah selesai. Loh, kesan kamu bagaimana setelah membaca buku Bakti yang Sejati kepada Maria, tulisan Montfort? Dia bilang, ya, isinya itu berlebihan. Lalu Tom Fallon berkata, jangan begitu, baca lagi ya. Coba baca lagi, dari awal hingga akhir. Jangan berhenti pada kesulitan-kesulitan yang ada tatkala membaca buku ini. Coba baca lagi dari awal hingga akhir, hingga menemukan hakikat atau intinya. Dan benar, bahwa setelah membaca beberapa kali, dia menemukan dalam pikirannya itu sebuah terang. Sebuah terang. Apa yang sebelumnya dia tidak mengerti, sekarang dia mengerti. Ternyata benar. Kalau dulu saya tidak mengerti, kata dia, itu oleh karena saya tidak memiliki pengetahuan teologis yang cukup. Sekarang saya mengerti. Nah, atas dasar rasa ingin tahu yang menggebu-gebu, dia lalu pergi ke sebuah biara, namanya itu adalah Mount Melleray Abbey. Ini sebuah pertapaan Sistersian yang berasal dari Prancis, karena Melleray itu berasal dari Prancis. Tempat itu ya ada di Prancis. Saya pernah memberikan retreat di sana, di pertapaan Melleray itu. Dia pergi ke sana untuk belajar teologi, khususnya teologi Marial. Nah, itulah jiwa dari seorang Frank Duff yang dapat kita sebut sebagai karisma pribadinya. Pertama, orang ini mempunyai perhatian pada orang-orang miskin dalam semangat misioner. Bahkan dalam buku yang saya baca, bahwa pada saat awal sekali dia sudah membuat atau mengambil bagian dalam kerasulan untuk membantu orang-orang di Dublin yang kehidupan imannya itu kurang mendalam, begitu. Jadi beliau ini seorang yang punya semangat misioner, punya keinginan untuk mengajar, perhatian pada orang-orang miskin, dengan sebuah jiwa Marial, begitu. Jadi inilah, dan semuanya itu kemudian dia belajar, menemukan konfirmasinya dari Santo Montfort. Nah sekarang, apa yang menjadi karisma pribadinya ini, dia bawa ke kelompok. Itulah yang menjadi karisma pendirian. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang kisahnya begini. Pada tahun 1917 ya. Pada 1917 kelompok Serikat Santo Vincentius di mana dia menjadi anggotanya itu sudah menjadi semakin besar. Mereka memutuskan untuk membagi dua kelompok ini pada tahun 1917. Dia bersama dengan seorang imam bernama Michael Toher membentuk sebuah kelompok tersendiri, dan kelompok ini diberi nama Saint Patrick. Kelompok Santo Vincentius ini, Serikat Santo Vincentius ini diberi nama Saint Patrick.
Bersama dia ada juga beberapa gadis muda, gadis yang bersemangat ya. 1917. Di kelompok ini kemudian beliau mengajar tentang bakti yang sejati kepada Maria. Beliau memberikan sebuah pengajaran khusus. Lalu secara spontan setelah mendengar pengajaran ini, beberapa perempuan berkata kepadanya, bagaimana kita akan menerapkan semuanya ini secara konkret? Tiba-tiba ada seorang anggota SSV itu juga, kelompok mereka bernama Matt Murray. Dia menceritakan pengalamannya berkunjung ke rumah sakit di Dublin. Ceritanya sangat menyentuh. Nah, saat ngeteh bareng ya, dua perempuan mendekati Pater Toher dan Frank Duff. Toher tadi itu adalah pastor paroki di Dublin ya. Dari sini kita sudah tahu mengapa pembimbing rohani Legio Maria setiap presidium itu adalah pastor paroki. Sudah tahu ya. Jadi ini bagian dari karisma institusional ya atau organisasional Legio Maria. Pastor paroki itu sejak awal memang begitu. Itu namanya karisma pendirian, diteruskan sampai sekarang. Jadi dua perempuan ini bertanya kepada Pater Toher dan Frank Duff. Bagaimana ini? Lalu mereka menyampaikan keinginan mereka untuk mengikuti kerasulan yang dibuat oleh Matt Toher itu sebagai anggota SSV. Nah, Duff sebagai ketua kelompok ini berkata, oke, coba kamu cari perempuan-perempuan atau anggota-anggota lain ya untuk melakukan kerasulan yang sama. Pada malam itu juga, saat kala mereka bertemu itu, terdaftarlah 6 perempuan untuk melakukan kerasulan yang sama seperti yang dilakukan oleh Matt Murray di rumah sakit di Dublin. Lalu mereka berkata, kita perlu sharing ini pengalaman ini dalam rangka untuk semakin jelas lagi bagaimana kita membuat supaya Tuhan kita dicintai. Lalu mereka spontan mengatakan, bagaimana kalau kita bertemu pada Rabu malam jam 8? Tanpa mengetahui bahwa Rabu itu adalah tanggal 7. Keesokannya adalah pesta ulang tahun Maria, kelahiran Maria 8 September. Jadi spontan, nanti kita akan bahas lagi setelah ini. Bagaimana kalau kita bertemu pada Rabu malam jam 8? Itulah tanggal yang dianggap sebagai tanggal pendirian Legio Maria. Sekarang kita melihat bagian yang 2.2. Karisma pendirian Legio Maria. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat cerita tadi itu ya, pendirian Legio Maria itu ditandai oleh spontanitas. Berkaitan dengan ini, saya menemukan beberapa indikasi spontanitas itu. Yang pertama, spontanitas dalam penetapan Rabu malam tadi ya, kita bertemu. Spontan. Jadi, tidak direncanakan. Tidak dipikirkan bahwa keesokannya itu adalah hari ulang tahun Maria, kelahiran Maria, untuk menjadi awal dari atau menjadi titik awal eksistensi dari sebuah organisasi. Jadi kelahiran Legio Maria itu memiliki koinsidensi dengan kelahiran Maria. Itu nggak dipikirkan. Jadi tidak ada rekayasa kognitif dalam menentukan tanggal itu. Jadi memang Roh Kudus kadang-kadang bekerja dengan cara spontan seperti itu. Ilham spontan. Nah, sejauh yang dapat dimengerti dari penjelasan buku pegangan, yang tidak direncanakan itu adalah keterkaitan kelahiran wadah ini dengan peringatan kelahiran Maria. Itu yang spontan. Dikatakan dalam buku pegangan, ada sesuatu yang sifatnya
aksidental, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di bab 1 itu. Circumstances which one would regard as accidental. Jadi itu adalah sebuah keputusan yang aksidental. Namun mereka sudah punya agenda, walaupun tidak sedemikian definitif. Bukankah kalau kita membuat pertemuan harus ada agenda? Tadi kita mengatakan, mereka berkata, nanti kita bertemu lagi ya, Rabu malam, untuk membicarakan ini, bagaimana membuat supaya Tuhan kita itu dikenal dan dicintai. Itu aja agendanya. Persisnya bagaimana, nggak dispesifikasi begitu. Jadi spontanitas dalam penentuan tanggal. Pertama. Yang kedua, tidak ada aturan dan praktik yang disepakati terlebih dahulu. Mereka memutuskan untuk bertemu Rabu malam itu. Spontanitasnya terletak pada kenyataan bahwa tidak ada agenda dalam pertemuan itu. Pokoknya bertemu saja. Tidak ada aturan praktik yang diusulkan oleh Frank Duff untuk dilakukan. Jadi tampak Bapak Ibu yang terkasih bahwa Frank Duff ini adalah seorang yang menghargai inisiatif orang dalam semangat sinodal. Sinodalitas itu artinya partisipasi, kerjasama, begitu. Yang ketiga, spontanitas itu terletak juga berkaitan dengan dekorasi ruangan pertemuan. Tadi tidak ada kesepakatan awal bahwa nanti ya siapa yang tiba duluan ya. Lalu yang tiba duluan tolonglah ya dekorasi ruangannya seperti ini. Enggak. Datanglah seorang perempuan, anggota pertama yang hadir dalam pertemuan itu, yang diketahui sebagai bernama Alice. Alice ini, dia datang duluan. Dan dia mendekorasi ruangan pertemuan itu seperti dekorasi ruangan pertemuan yang sekarang kita miliki dalam pertemuan Legio Maria. Jadi kita melakukan representasi dari apa yang terjadi pada tanggal 7 September malam 1921 itu. Jadi dia tiba, Alice ini ya, dia menyiapkan sebuah taplak meja putih, di ujungnya itu ada bunga. Lalu di ruangan itu dia menemukan patung Maria dikandung tanpa noda, model medali wasiat, hadiah dari seorang teman kepada Frank Duff. Dia letakkan di sana. Tentu di meja itu belum ada vexillium. Vexillium itu dibentuk kemudian, begitu kan? Pada malam itu hadirlah 15 orang. Ada 13 perempuan muda. Jadi penting kita mengembangkan Legio Maria di antara orang-orang muda, Bapak Ibu yang terkasih. Karena menurut data sejarah, yang hadir ini selalu dikatakan young girls. 13 orang anggota SSV yang kemudian beralih menjadi Legio Maria. Jadi kerasulan kaum awam perempuan. Laki-laki muda, pria, perempuan, intinya laki atau perempuan. Orang-orang muda dan misi. Wah, ini kalau gereja mempunyai orang-orang muda yang misioner, waduh, betapa gereja ini mempertahankan kemudaannya. Ya. Jadi ada 15 orang, ada 13 orang muda. Frank Duff yang berumur 32 tahun, masih muda juga. Dan pembimbing rohani mereka, Pater Tohar tadi, pastor paroki. Mereka hadir di situ. Spontanitas. Karisma spontanitas ini ada dalam DNA Legio Maria ya. Bukan spontanitas anarkis ya, tapi spontanitas tentu ya mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Alice membuat dekorasi meja seperti itu? Jadi ada taplak meja, kemudian putih ya, ada bunga, ada patung Maria. Tentu elemen-elemen itu sudah dipersiapkan secara providensial begitu. Sehingga
ini menjadi sebuah mimesis, ya, pengulangan, ya, dari apa yang terjadi di ruang atas di Yerusalem. Jadi mereka ini sekarang bertemu di hadapan ratu mereka. Ada Bunda Maria di situ. Ini juga Bapak Ibu yang terkasih. Secara spontan dalam pertemuan itu mereka berdoa, mohon terang Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu. Doa yang kita pakai sekarang dalam Tesera. Spontan, itu tidak direncanakan. Lalu mereka berdoa rosario. Kalau menurut catatan historisnya, doa rosario ini sudah mereka lakukan juga tatkala mereka menjadi anggota SSV. Biasanya di SSV itu hanya diucapkan satu kali Salam Maria. Namun cabang yang dipimpin oleh Freindorf ini menggantikan satu kali Salam Maria itu dengan doa rosario lengkap, seperti yang kita miliki. Ini terutama terjadi tatkala mereka mengikuti pembahasan dari Freindorf tentang bakti yang sejati kepada Maria. Kemudian spontanitas. Yang keempat itu adalah soal doa tadi, ya. Spontanitas yang kelima itu adalah soal nama. Nah, mereka tidak berpikir tentang nama Legio Maria. Nah, perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang terkasih, nama Legio Maria itu baru resmi diberikan kepada kelompok ini pada tahun 1925. Mulai tahun 1921 sampai tahun 1925, bulan November, ya, nama wadah ini adalah Our Lady of Mercy, Bunda Berbelas Kasih. Ini menjadi nama Presidium Induk Legio Maria. Sekarang masih ada di sana. Ini Presidium Induk. Dari sinilah kemudian lahir segala presidium yang ada di seluruh dunia sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Apa yang mau kita katakan adalah ini, bahwa Legio Maria itu merupakan sebuah aktualisasi dari apa yang terjadi di Yerusalem menjelang Pentakosta, di mana para rasul berkumpul bersama Ibu Yesus, Maria, menantikan kedatangan Roh Kudus. Setelah itu mereka diutus menjadi saksi-saksi yang handal dari kebenaran Injil. Itu terjadi pada 7 September 1921. Jadi dengan mengulang ini dalam pertemuan mingguan kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita sesungguhnya sedang mengaitkan batin kita dengan ingatan panjang seluruh gereja, dan secara khusus ingatan historis keberadaan organisasi misioner kita. Jadi dengan mengikuti pertemuan sebagai anggota legioner, kita bersatu dengan para rasul. Kita bersatu dengan 15 orang perdana yang berkumpul di ruang atas di Myra House di Dublin untuk pendirian Legio Maria ini. Kemudian yang dapat kita katakan adalah bahwa yang namanya kerjasama itu adalah sesuatu yang sifatnya hakiki untuk para legioner. Kita sudah lihat pribadi Freindorf yang sangat sinodal, ya, penuh keterbukaan untuk menerima, memberikan ruang bagi ekspresi karisma-karisma para anggotanya. Jadi ini seorang yang sangat sinodal. Dan dapat kita katakan pada akhirnya adalah bahwa kekuatan Legio Maria itu terletak pada disiplin kerjasama, ya, sebagai seorang yang menyediakan diri untuk mengambil bagian dalam kerasulan gerejawi dalam kuasa Roh Kudus bersama dengan Bunda Maria. Kesimpulan umum bagian terakhir sekarang. Freindorf beralih dari SSV menjadi Legio Maria karena memahami bahwa kerasulan kaum awam dalam kuasa Roh Kudus
dapat dihayati secara efektif dengan menyambut Maria dan dalam bekerjasama dengan Maria secara eksplisit. Dalam penerapan sistem militer Kekaisaran Romawi dalam wadah ini, kita juga menemukan kunci untuk efektivitas, keberhasilan Legio Maria, kedisiplinan, kerjasama. Freundorf menerjemahkan secara konkret relasi seorang rasul awam dengan Roh Kudus seperti yang diajarkan Montfort dalam sistem devosi legio. Dia menerjemahkan secara konkret relasi seorang rasul awam dengan Maria, ibunda sang juru selamat, yang diajarkan Santo Montfort dalam sistem devosional legio. Jadi, karisma dasar Freundorf adalah selalu kerasulan kaum awam untuk orang-orang miskin. Di balik Freundorf, di balik Legio Maria, ada SSW, ada sistem militer Romawi, ada Santo Montfort. Tanpa mengenal semuanya ini, kita tidak mengenal apa artinya nama Legio Maria, dan kita tidak mengetahui dari mana Legio Maria ini berasal. Terima kasih atas perhatian, atas kesabaran. Selamat malam. Ya baik, terima kasih Romo atas pencerahannya berkaitan dengan nama dan asal Legio Maria. Tentu untuk Bapak Ibu, Suster, saudara-saudari juga mendapatkan inspirasi baru dari apa yang kita dengar pada malam hari ini. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Romo bahwa 3 kutipan di awal itu menjadi tangga awal untuk menjelajahi buku ini. Ya, itu sangat menarik sekali sehingga saya sebagai orang muda ya, masih muda, juga mendapatkan pencerahan yang bagus. Ya, sebelum kita memulai dengan pertanyaan, karena waktu kita terbatas, maka saya akan menyisikan waktu sekitar 20 menitan. Sekitar 20 menitan untuk kita semua bertanya kepada Romo tentang materi yang tadi kita dengar bersama. Tentu sangat menarik. Jadi untuk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Suster, yang mau bertanya silahkan mengaktifkan. Lalu langsung bertanya aja. Ada yang mau bertanya? Boleh saya bertanya? Oke, boleh. Dari mana? Sebutkan nama, presidium mana, lalu Ya. pertanyaannya. Nama saya Lukas Jahau dari Presidium Maria Bunda kita, Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Sunggumina Sagoa, ya, di luar tetangganya Makassar. Ya. Pertanyaan saya, ya, Romo, tadi sudah diberikan pencerahan yang bagus sekali. Ya, bahwa nama dan asal itu memang mengacu pada 3 nilai yang tadi sudah disebutkan. Yang membuat saya bingung di sini, Romo, kalau di Kidung Agung itu memang lebih poinnya lebih pada apa namanya, siapakah Maria itu, ada pujian kepada Bunda Maria. Tapi di nama dan asal kalimat yang pertama itu ada yang membingungkan saya, ya. Jadi kalau di Kidung Agung itu jelas, kemudian di kalimat yang pertama itu, terutama yang berada dalam kurung itu juga itu diulangi. Cuma ada satu frasa yang membuat saya bingung di situ, ya. Kan di situ di kalimat pertama, ya. Legio Maria adalah sebuah perkumpulan umat Katolik yang dengan restu dari gereja dan di bawah kepemimpinan yang kuat dari Maria tak bernoda dosa, ya, pengantara segala rahmat, lalu di dalam kurung yang indah bagaikan bulan purnama, itu mempertegas
kidung di atas menurut saya. Ya. Kemudian bercahaya bagaikan surya. Ya, ini frase yang ketiga ini bingung saya, ini maksudnya apa ini? Bagi setan dengan kaki tangannya. Ada di situ. Bagi setan dan kaki tangannya. Lalu yang terakhir, dahsyat seperti bala tentara dan panji-panjinya. Ini memang relevan dengan kidung di atas. Cuma frase itu yang membuat saya bingung. Jadi saya mohon penjelasan dari Romo. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Mungkin dari Romo langsung bisa Iya. menanggapi. Terima kasih Pak Melki. Terima kasih Pak Lukas atas pertanyaan yang luar biasa. Ya, salam untuk Ibu juga yang di sebelah Pak Lukas. Semoga Bapak dan Ibu sehat walafiat dan terus menjadi legioner sejati, menjadi ilham bagi legioner yang lebih muda. Itu sebuah pengamatan yang bagus sekali, sebuah bacaan yang sangat teliti. Saya kurang tahu bagaimana kata-kata itu ditulis dalam terjemahan di buku pegangan yang kita cetak. Namun dalam versi bahasa Inggrisnya saya mengerti dengan sangat baik. Oleh karena kata-kata dahsyat seperti bala tentara dan panji-panjinya, atau menurut terjemahan kita seperti pasukan yang siap tempur, itu bukan dikhususkan untuk semua orang, tapi dikhususkan untuk setan dan para pengikutnya. Jadi Maria itu yang dikatakan adalah dikandung tanpa noda, pengantara segala rahmat, indah seperti bulan, terang seperti matahari. Dia itu terutama, ya, terutama. Bukan terutama. Tidak ada kata terutama di sini. Bagi setan dan para pengikutnya, Maria itu menjadi mengerikan seperti bala tentara yang siap tempur, begitu. Jadi kata-kata bagi setan dan pengikutnya itu diterapkan bagi bahwa itu dikaitkan dengan sifat Maria yang mengerikan bagaikan tentara yang siap tempur, pasukan yang siap tempur. Ngomong-ngomong, Pak Lukas, tadi bisa diulang lagi kata-kata yang tadi yang membingungkan itu, Pak Lukas? Itu persis yang Romo berikan pencerahan itu. Yang membingungkan saya, kan yang lain-lain itu kan mengungkapkan pujian kepada Maria, jadi mempertegas Kidung Agung 6 ayat 10 itu, ya. Nah, lalu di dalam kurung itu kan, ya, Maria yang tak bernoda dosa, pengantar segala rahmat itu, ya, lalu dipertegas itu deh. Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, lalu yang terakhir dahsyat seperti bala tentara dan panji-panjinya. Lalu terselip situ pada bagian 3, bagi setan dengan kaki tangannya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Lukas. Ya, Bagi setan dan kaki tangan, oke? Kaki tangan. Nah, kalau Bapak Ibu membaca teks bahasa Inggris, kata kaki tangan itu adalah terjemahan dari kata legioner. Bukan Legio Maria, bukan legioner Maria, tapi legionernya setan-setan, Pak Lukas. Tetapi bagi setan dan legioner-legionernya, Maria ini menjadi bagaikan dahsyat atau mengerikan bagaikan pasukan yang siap tempur. Jadi itu sebuah tafsiran sudah, Pak Lukas. Itu adalah sebuah tafsiran dalam bentuk penerapan sifat Maria yang mengerikan bagaikan pasukan yang siap tempur ini bagi setan dan kaki tangannya. Saya tadi mau mengatakan kata kaki tangan itu adalah terjemahan dari kata legioner dalam bahasa Inggris, ya. Dan ternyata Bapak Ibu yang terkasih,
Bapak Ibu tentu mengingat bahwa ada sebuah kisah dalam kitab suci di mana ada seorang yang kerasukan setan dan Yesus bertanya, nama kamu siapa? Orang itu menjawab, namaku Legion karena kami banyak. Oh ya. Itu dalam Injil Markus bab 5 ayat 9. Namaku Legion karena kami banyak. Artinya kata legioner itu, legiun Romawi itu merujuk kepada sebuah pasukan, sebuah tim. Dan tim itu bukan hanya ada pada Maria, dan kita ini kan legioner Maria. Tapi setan-setan juga punya legioner juga. Nah, Ya. terhadap mereka, Maria ini hendaknya dahsyat bagaikan tentara yang siap tempur. Itulah penerapan dari Kidung Agung bab 6 ayat 10 tadi. Terima kasih Pak Lukas atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab Terima tadi. kasih. Ibu, makasih ya. Oke, terima kasih Pak Lukas dari Makassar sudah bertanya. Pertanyaan selanjutnya untuk yang lain, saudara-saudari dan suster, Bapak Ibu, yang mau bertanya kepada Romo, mumpung Romo ada waktu ini. Ya, Siapa? selamat malam. Boleh Ya, selamat bertanya? malam. Boleh, siapa namanya? Ini nama saya Neta dari Presidium Maria Bunda Segala Bangsa dan Pasar. Oke. Menarik sekali tadi ada penjelasan Romo mengenai Rosario. Di awal itu bahwa yang mendahului dasarnya dari SSV itu hanya satu Salam Maria ya. Tadi salah. Lalu dikembangkan oleh Bapak Frandav itu peristiwa penuh. Yang menjadi pertanyaan saya, karena juga ada pertanyaan dari saudari-saudari saya bahwa mengapa legio kita itu doa rosarionya tidak penuh seperti rosario yang biasanya ada aku percaya dan lain-lain, tapi kita langsung sebutkan peristiwa, langsung Bapa kami dan 10 kali Salam Maria itu. Terima kasih, ini yang saya tanyakan. Iya. Ibu Nita, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, katakanlah ini sesuatu yang khas ya pada Rosarionya Legio Maria. Ini bagian dari karisma dari tradisi Legio Maria ini. Jadi sebuah harta yang kita terima dari awal memang begitu, karena petunjuknya demikian, begitu. Dan ini tidak salah karena memang sejatinya Rosario itu begitu, yaitu permenungan atas misteri-misteri hidup Yesus bersama dengan Bunda Maria. Bahkan dapat kita katakan bahwa doa aku percaya pada awal doa Rosario yang Ibu katakan tadi lengkap ya, dengan juga 3 salam pengantar sebagai pemanasan ya. Salam Maria Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, Mempelai Allah Roh Kudus, kemuliaan. Bahkan juga ada, ya Yesusku, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari apa. Itu tidak perlu ya. Tidak perlu. Karena intinya Rosario itu adalah misteri. Jadi Legio Maria itu langsung masuk ke misteri. Misterinya apa? Ya, pertemuan hari Minggu itu adalah kita merenungkan misteri-misteri sukacita kan? Atau kita juga bisa mengganti-ganti misteri sesuai dengan kesepakatan. Kita langsung aja ke misteri itu. 1 kali Bapa kami, 10 kali Salam Maria. Itulah hakikatnya doa Rosario. Bukan tambahan-tambahan itu. Ya. Terima kasih Romo penjelasan. Kadang-kadang juga, ya makasih Bu Nita. Kadang-kadang sebelum masuk ke Bapa kami 1 kali, 10 kali Salam Maria, kita juga beri intensi dengan merenungkan peristiwa ini. Kami mohon semoga anak kami yang wisuda ya tetap sehat dan wisudanya berjalan dengan lancar. Itu tidak perlu, tidak perlu. Kita langsung ke Yesus. Ini hakikatnya doa Rosario. Dan misteri-misteri Yesus itu terdapat dalam kitab suci. Jadi ini adalah sebuah doa yang alkitabiah, indah sekali, sangat lezat. Ya. Selamat berdoa Rosario. Terima kasih Romo. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaannya ya.
Ya, sudah. Terima Oke, kasih. ya masih Selamat ada yang malam. bertanya? Ya, Selamat malam, Bapak. selamat malam. Selamat malam, Siapa Bapak. ini? Siapa ini? Saya Namanya boleh siapa? bertanya, saya boleh masuk. Saya Ibu Alberta Ibu dari Alberta. Presidium Ratu Pencinta Damai, Malang, Tumpang. Oke, 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 boleh, boleh, boleh. Eh, Silahkan. mohon izin Romo, mohon izin Romo, saya ingin bertanya, eh, bolehkah doa Tesera itu kita doakan dulu, tapi rosarionya nanti? Jadi istilahnya dicicil gitu Romo. Karena kadang dengan segala keburu apa gitu, misalnya mau keburu misa atau keburu doa lingkungan, jadi supaya semuanya itu doa Tesera itu sudah akan kita doakan, tapi saya pengennya rosario dulu, nanti Teseranya setelah doa lingkungan. Misalnya kayak gitu boleh nggak Romo? Terima kasih Bu Alberta Iya. atas pertanyaannya. Saya berharap Bu Alberta mempunyai kesabaran yang cukup karena akan ada tema-tema yang akan mendalami tema ini, hal ini. Dalam pertemuan kita akan ada juga tema yang berkaitan dengan bakti atau devosi Maria, Legio Maria dengan Romo Goris. Ada juga, ya tunggu ya Bu Alberta ya. Ya, baik Ibu. Untuk pertanyaan ini nanti Iya, dijawab di baik. pertemuan berikutnya ya. Karena Iya, pada baik. Terima pertemuan kasih. ini kita hanya Semoga membahas tidak lupa. nama dan asal aja. Iya, Oke, iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. masih ada lagi pertanyaan tadi? Ada Malam yang... Romo. Selamat malam. Oke, Romo. dari Pak David. Ya, baik. Terima kasih. Romo, saya senang karena kami semua dibawa kepada situasi awal di mana tahun 1921 itu Legio didirikan. Dan juga Romo membawa kita kembali lebih jauh pada pertemuan di ruang atas di mana Ibu Maria dengan para rasul. Dan saya melihat bahwa ini event yang sangat penting menjadi fondasi bagi gereja. Maria dan para rasul, akhirnya gereja berkembang sedemikian. Demikian juga pada tahun 1921 itu event yang menjadi dasar akhirnya Legio Maria berkembang seperti sekarang. Saya masih merenungkan semacam pada waktu Maria dengan para rasul itu Roh Kudus turun dengan nyala api yang membakar, memberi semangat. Saya masih merenungkan semangat ya juga yang diberikan kepada Legio Maria dalam jiwa Frank Duff yang mungkin itu akan diturunkan terus pada anggota Legio Maria yang dikobarkan sehingga Legio Maria ini tetap punya semangat militansi, bekerja keras demi gereja. Mungkin Romo bisa sedikit memberikan pencerahan tentang nyala api dalam jiwa Frank Duff itu yang menjadi semangat bagi kami semua, Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak David atas pertanyaan yang sangat bagus ini. Dari sini kita mengetahui bahwa kisah para rasul itu belum selesai. Sebagai buku dia ditutup. Tapi kita, para rasul, pada zaman kini dapat menulis kisah kita. Ya. Frank Duff itu sudah membuat tulisan kisahnya. Dan sekarang giliran kita. Jadi para rasul ini tetap eksis dalam gereja. Kitalah sekarang rasul-rasul handal kerajaan pada zaman sekarang ini. Hal yang paling indah di sini adalah bahwa dalam fondasi teologis Legio Maria, makanya tadi saya katakan Legio Maria itu adalah sebuah wadah yang punya fondasi teologis yang solid. Karena itu tadi Paus Pius ke-11 mengatakan sempurna, dipilih dengan sempurna. Jadi sebuah nama yang bernilai jual begitu. Karena dia punya fondasi teologis begitu.
Nah, sekarang kita bertanya, apakah di paroki-paroki kita nama Legio Maria itu masih menarik nggak? Di Keuskupan Malang misalnya, kalau ditanya, Pak David, Bapak di gereja itu keterlibatannya apa? Saya anggota Legio Maria. Nah itu, apakah itu menarik orang nama itu sehingga orang punya rasa ingin tahu apa itu Legio Maria ya? Orang-orang muda kita, kalau kita menjual nama Legio Maria, apakah menarik? Atau sekarang ini orang akan merasa tertarik kalau ada wadah-wadah lain ya. Nah, keelokan itu dapat kita eh, tunjukkan tentu bukan hanya secara verbal, tapi secara vital. Verbal dengan mengatakan saya anggota Legio Maria, tapi vital kalau saya menghayati karismanya ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa Legio Maria, dasar teologisnya yang penting itu ya adalah bahwa dalam Legio Maria, kerasulannya itu ada persatuan antara Roh Kudus dan Bunda Maria. Begitu. Kita jangan lupa bahwa kita berjanji kepada Roh Kudus. Janji legioner itu ditujukan kepada Roh Kudus. Dan di sana ada sebutan nama Maria, Maria. Nah, dalam doa ini, doa janji legio ini, Bapak Ibu yang terkasih, di sana juga kita menemukan pandangan Santo Montfort. Jadi kalau Legio Maria itu buku pegangannya mengatakan bahwa doa-doa Legio menggemakan kata-kata Montfort. Dalam janji Legio itu ada pernyataan-pernyataan yang eksplisit yang dapat kita temukan rujukannya pada Montfort. Jadi apa yang mau saya katakan bahwa Roh Kudus ini adalah api ya yang membakar semangat kita. Pertama-tama untuk mencintai Yesus dengan tuntas, ya, dan juga untuk mencintai saudara-saudari kita dengan siapa secara khusus Tuhan Yesus ini telah mengidentifikasikan dirinya selama hidupnya di dunia ini. Saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dan kita semua saling membutuhkan, bukan? Nah, semangat legioner itu adalah semangat komunitarian, eklesial, gerejawi, di mana kita membuka diri bagi kebutuhan sesama kita. Semangat Legio Maria itu adalah semangat sehati sejiwa, cor unum et anima una. Ini adalah semangat dari para rasul, semangat gereja perdana. Dan itu dimungkinkan oleh karena karunia Roh Kudus ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita selesai mengikuti pertemuan Legio Maria, kita perlu membayangkan ini, bahwa sekarang Bunda Maria yang ada di hadapan saya ini mengutus saya dalam kuasa Roh Kudus untuk mengatakan, kamu ini kan anak buah saya, antek-antek saya, ya, murid-murid saya, ya. Kamu ini kan legionernya saya, pasukannya saya, berangkatlah, begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam pandangan gereja, Maria ini adalah seorang yang terasosiasi dengan Roh Kudus, begitu. Nah, kalau Maria mengatakan berangkatlah, kita hendaknya dalam hati memiliki kesadaran bahwa Roh Kudus itu bukanlah sebuah teori awang yang ada di awang, begitu, abstrak. Dengan melihat Maria, karya Roh Kudus itu nyata. Nah, kalau sekarang pada akhir pertemuan Legio Maria, saya membayangkan Maria yang ada di hadapan saya ini berkata, berangkatlah. Ya, saya berangkat dengan yakin. Ya, dengan kuasa Roh Kudus itu. Seperti kuasa Roh Kudus ini dulu telah membuat Maria ya menjadi rasul, ya, dengan menyanyikan kidung mengunjungi Elizabeth. Saya juga mau mengunjungi orang sakit di rumah sakit dengan cinta yang berkobar-kobar karena karya Roh Kudus ini, seperti yang dulu dihayati oleh guru saya, panglima perang, ya, sebagai legioner pasukannya, yaitu Bunda Maria. Lalu kalau hari berikutnya saya datang lagi untuk pertemuan, saya datang melapor. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kehadiran Roh Kudus ini dengan figur Maria yang konkret membuat bagi seorang legioner Roh Kudus itu pribadi yang nyata.
pribadi ilahi yang terlibat dalam kehidupan kita, yang adalah kunci utama untuk kekudusan misioner seluruh gereja. Dengan melihat Maria, saya melihat Roh Kudus yang berkarya dan sekarang mau mengobarkan saya juga menjadi rasul yang handal dari kabar gembira pada saat ini. Seperti para rasul dulu di Yerusalem sana pada hari Pentakosta. Seperti saudara-saudari saya yang sudah mendahului saya di Dublin, ya, ada 21 malam pada 7 September malam 1921 itu di ruang atas di Myra House. Ya. Sekarang saya di sini. Jadi ruang atas di Yerusalem, ruang atas di Myra House di Dublin, dan ruang atas di mana kita bertemu di paroki, di aula, dimanapun kita mengadakan pertemuan rutin bulanan, mingguan presidium kita. Ya, itu saran saya atau kata-kata penyemangat saya, Pak David. Mungkin tidak Terima kasih konkret. banyak, Romo Arnold. Terima kasih. Makasih. Oke, terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita akan stop seminar kita pada sore hari ini, malam hari ini. Walaupun saya tahu ada banyak yang akan mau bertanya, ya. Tapi karena waktu kita sudah habis, maka pada kesempatan ini saya persilahkan Romo untuk memberikan closing statement. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tatkala Frank Duff masih sebagai anggota Ordo Ketiga Karmel, dia menulis sebuah buku kecil. Judulnya adalah Apakah Kita Mungkin Menjadi Kudus? Kita yang dimaksudkan ini adalah orang awam, ya. Apakah saya mungkin menjadi kudus? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, deklarasi tentang kekudusan universal gereja atau panggilan universal gereja kepada kekudusan itu baru dicanangkan pada tahun 1965 pada saat Konsili Vatikan kedua. Frank Duff itu sudah mendahului, berpikir untuk menjadi kudus, ya, bercita-cita untuk menjadi kudus. Kemudian Frank Duff ini adalah seorang yang menjadi pioner untuk kerasulan kaum awam. Sekarang kita kaum awam barangkali sudah terbiasa terlibat di berbagai wadah organisasi gerejawi atau di tengah masyarakat dalam hidup politik dengan kesadaran sebagai seorang rasul. Barangkali sudah biasa. Tapi pada zaman itu, 1921, sebelum Konsili Vatikan kedua, ini hal yang tidak biasa. Jadi Frank Duff ini adalah seorang pioner untuk kerasulan kaum awam. Apa yang mau saya katakan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai closing statement, ya, Pak Melki, terima kasih. Ya, Romo. Adalah bahwa, ya, kita melanjutkan bara api, ya, kekudusan yang dianugerahkan kepada kita oleh Roh Kudus sejak kita dibaptis. Dan kita menghayati kekudusan itu, ya, seperti petunjuk buku pegangan Legio Maria melalui doa dan kerasulan. Kita sebagai awam, ya, kita menghayati kekudusan itu, kekudusan misioner itu dalam kehidupan sehari-hari. Berkat kitalah, ya, gereja ini dapat terus mempertahankan kemudaannya. Kita semua ini menjadi batu-batu yang hidup atau darah segar yang permanen untuk eksistensi paroki, ya, keuskupan, dimanapun kita berkarya. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari, keluarga tetap sehat walafiat, dan terus menjadi saksi-saksi yang handal dari kebenaran Injil. Terima kasih, dan selamat merasul bersama dengan Bunda Maria. Amin. Oke, terima kasih Romo Arnold. Terima kasih Romo Arnold sudah hadir bersama kami. Dan juga terima kasih untuk kita semua, para suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya kaum muda yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah hadir.
Di kesempatan yang terakhir ini saya akan menutup dengan sebuah pantun. Ya, Legio Maria, nama yang agung. Asik. Dari Cakep. Irlandia, lahirnya semangat yang sungguh. Asik. Maria memanggil, kita menjawab iya. Cakep. Dengan doa rosario, kita maju bersama. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam Ave Maria. Ave Maria Maria. Ave. Maria Ave. Ya, Terima Terima kasih kasih. Romo. Terima Terima kasih. Terima kasih kasih. semuanya. Selamat Mari Mas, malam. selamat meeting. Selamat malam. Selamat semuanya. Izin pamit. Terima Selamat kasih. malam, selamat tidur. Terima kasih atas Maria Ave. Terima kasih semuanya, Legioner. Terima Terima kasih. kasih. Romo, Pandi. Terima kasih. Ya, Sebentar untuk Bye. depan. Oh, mohon minta dari Kasih Regia Semarang ya, Patronius. teman-teman untuk doa penutup. Kita menutup pertemuan ini. Oh, dari Regia Semarang untuk Ya, bisa monggo, silakan. penutup. Ya, Oh ya. untuk bulan depan kita bab kedua. Saudara Ketua, Ya, waktunya kurang sekali. iya, Ya, terbatas, nanti maaf Ibu. ya, Untuk terbatas. untuk bulan depan kita dengan pemimpin rohani Romo Goris kita belajar dari bab 2. Jadi sekarang untuk doa penutup nanti akan di-share di YouTube Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. Jadi yang belum bergabung dengan Zoom bisa menjadi sarana untuk belajar bersama. Baik, terima kasih Romo Arno sekali lagi. Terima kasih Makasih, Bu Mur. saudara-saudari Legioner. Foto dulu, foto. Minta tolong dari teman-teman Regia Semarang salah satu untuk memimpin doa penutup dan berkat Romo. Monggo, teman-teman. Baik, Bu Mur, maaf tapi ini kok setiap kali saya buka ini tertutup lagi ya. Sudah dibuka? Sudah dengar kok Bu. Ya, Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Mari Romo, Suster, Bapak Ibu semua, kita tutup malam ini dengan doa penutup. Tutup kami mohon berkat dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu. Karena malam ini kami anak-anak-mu para legioner di bawah asuhan Dewan Senatus Sinar Bunda Karmel telah berhasil menyelesaikan pelajaran buku pegangan bab pertama dengan baik. Semoga apa yang sudah kami pelajari dan kami pahami malam ini membuat kami semakin bersyukur karena telah dipilih oleh Bunda Maria sebagai para legionernya dan semakin berkembang dalam bakti sejati pada Bunda Maria serta semakin taat dan setia pada sistem Legio Maria. Berkatilah saudara-saudara kami yang belum bisa hadir malam ini. Semoga di pertemuan yang akan datang mereka dapat bergabung bersama kami. Sekarang kami akan mengakhiri pertemuan ini. Berkatilah istirahat malam kami nanti sehingga besok dapat bangun kembali dengan segar untuk memulai aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertata bersama Roh Kudus, bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bu Helena di mute. Mohon berkat dari Romo. Mohon berkat dari Romo. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari dilindungi, dibimbing
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih Romo. kasih. Kasih Makasih Romo. Romo. Sampai bertemu Malam, lagi. Ave Maria. Terima kasih. Malam. Kadang Timur nanti mati. Jadi Romo, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Mari. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Kakak merah. Sampai kali berikut. Ya. Baru pulang Sang Manado. Dapat. Tidak dipoto. Muncul semua Kita lah. foto dulu. ya, foto-foto. Foto dulu. Banyak yang Foto dulu. Kamera. Sama dulu. Foto. Foto dulu. Selamat sore semuanya. Yuk siap. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi ditunggu karena slide-nya masih banyak. Siap-siap 1, 2, 3. Mungkin bisa L. Kita pakai tanda L di tangan. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam Ibu Joyce. Semua. Dari Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam semua. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Besok hari Rabu Salam ya. sehat. Ave Maria. Ave Maria. Salam untuk di Manado. Salam untuk kita semua. Salam untuk Pastor Arno. Salam untuk Emerging. Salam dari Jogja. Terima kasih, suster, saudara-saudari yang lain. Terima kasih. Terima kasih semua. Selesai. Dah, Dah. tutup. Silakan. Kenapa